mewakili istri, tadi saya mewakili teman. Bisa ada yang mewakili siapa lagi? Jamaah ini masalah yang saya ingin bawakan serius, tapi kita coba bicarakan dengan agak rileks. Yang maksud saya serius adalah kita mufakat bahwa misi besar dalam rangka Ramadan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Serius enggak ini? Serius. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu perkara yang serius. Saya ingin memulai dengan sebuah satire Gus Dur. Suatu hari dalam acara konferensi agama-agama, berarti tidak hanya Islam, dihadiri oleh semua agama, untuk membahas tema yang sama. Seberapa dekatkah mereka umat beragama itu dengan Tuhannya? Pertama-tama maju orang Kristen yang mengatakan kami dekat. Mohon maaf, pertama kali orang Hindu. Ini satire ya, jangan dianggap serius. Orang Hindu mengatakan kami dekat. Kami memanggilnya Om. Om Swastiastu ya. Orang Kristen tampil dengan pidato berapi-api, kami lebih dekat, bahwa kami memanggilnya Bapak. Dekat mana Om sama Bapak? Wah. Terus akhirnya giliran orang Islam. Orang Islam giliran mimbar kan udah habis kan. Kedekatan udah diambil oleh agama lain. Gus Dur ketawa aja sambil mengatakan, kalau kami kelihatannya kok jauh. Bagaimana Gus, kok usaha mendekati Tuhan kok malah jauh dari Tuhan? Jauh. Bagaimana enggak jauh? Kami memanggilnya aja pakai speaker. Ya, pakai azan nih speaker. Ini satire, tapi sesungguhnya serius. Yang dimaksud adalah kedekatan Tuhan yang kita kejar itu pasti bukan tempat, juga bukan hubungan kerabat. Bagi yang mengatakan Tuhan adalah hubungan kerabat, batil. Yang mengatakan Tuhan itu dekat, yaitu saya kira khayal. Dalam arti tempat, di mana Tuhan? Seberang sungai misalnya. Sehingga pernah ada orang yang pergi haji karena manasiknya kurang. Dia datang ke sana, dia tanya sama pembimbingnya, Tat, gimana ini kan sudah sampai di rumah Allah. Allahnya enggak keluar-keluar. Mana ini Allahnya ini? Ya ini kan berarti kan sesat itu ya. Jadi kedekatan Tuhan yang kita sedang upayakan lewat rangkaian ibadah Ramadan ini pasti bukan bersifat tempat, juga bukan kerabat. Dekat dalam arti apa? Pastinya adalah dekat dalam arti yang tidak dengan mata mengukurnya, atau tidak dengan meter, tetapi dengan kolbu, kedekatan hati. Sampailah karena itu kita sampai pada ayat yang sudah sering kita baca, Al-Baqarah 186. Juga suasana sebelum Al-Baqarah 186, mari kita bayangkan suasana Kanjeng Nabi sama Abu Bakar di Al-Baqarah 60. Kanjeng Nabi itu kan dikejar-kejar ya waktu hijrah itu, sehingga beliau itu bersama Abu Bakar ditemani, kemudian sembunyi di Gua Sur, di Jabal Nur. Gua Sur, bukan Gua Hira. Namanya gua di Arab seperti kita tahu nggak sama seperti gua di Tuban dan apa, lebar-lebar itu masuk mobil. Namanya gua itu ya cuma ceruk kecil aja, sehingga digambarkan dalam Mubarak Furi di sejarah hidup Rasulullah, Abu Bakar itu sampai gemeteran itu Pak. Takutnya bukan main, karena kan dia merasa menjadi backup, menjadi tameng bagi Kanjeng Nabi. Kalau dia mati nggak masalah. Kalau yang kemudian nanti ketangkep, kemudian pemimpinnya yang orang yang dia yakini membawa perubahan, membawa risalah ke zaman ini, selesai kan dakwah. Ini wahyu belum selesai, yang terima nggak ada gimana? Abu Bakar khawatir, cemas bukan main. Karena dia menggambarkan andai kata orang-orang yang ngejar itu melihat ke bawah, itu udah kelihatan Pak orang-orang ini mungker gitu. Jadi tidak sampai dalam guanya terus ditutup sama apa itu sarang laba-laba, enggak. Ya fenomena itu semuanya ada. Tetapi andai kata Abu Bakar cerita, kalau orang-orang itu naik kuda kemudian nengok ke bawah, mereka pasti kelihatan. Nah, jamaah rahimakumullah, saat situasi seperti itu, Al-Quran menggambarkan, menceritakan
Dua orang ini, Abu Bakar kan mengkhawatirkan apa yang dalam pandangan manusia. Nabi tenang aja, dan kemudian Abu Bakar dipegang dadanya dan dikatakan, wahai sahabatku, tenanglah. Innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Sampun, enggak usah khawatir, enggak usah bersedih. Allah bersama kita. Ini dalam terjemahan yang lain diprotes, Allah bersama kita. Yang betul itu Allah bersama kita atau kita bersama Allah? Kalau Allah bersama kita akibatnya sombong, Mak. Wah, dupeh duwe donga, setiap donga makbul, akhirnya adigang ya. Itu kesombongan orang beragama merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Itu kesombongan loh, Mak. Yang dipamerkan, apakah diekspresikan lewat gaya atau lewat atribut. Jadi yang sebenarnya lebih substansif bukan Allah bersama kita, kita bersama Allah. Jadi kita dekat dengan Allah manakala kita itu mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah substansi atau intisari atau esensi takwa. Karenanya jamaah rahimakumullah, kalau kita mempelajari Al-Quran, sampailah kita kepada sebuah kalimat yang sangat dalam, dipergunakan mengenai menggambarkan kedekatan hamba dengan Allah, yang bukan innallaha ma'ana, harus diterjemahkan percayalah, yakinlah kalau kita ini orang baik, kita itu bersama Allah. Begitu. Bukan Allah bersama kita, lalu siapa yang berani dengan Allah kalau sudah bersama kita? Enggak ada yang kalahan. Nah, di Al-Baqarah 186 kalimat yang dipakai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah rahimakumullah, hampir di semua ayat terkait dengan kedekatan hamba dengan Allah, berkaitan dengan ayat-ayat berhubungan dengan masalah yang dipertanyakan kepada Kanjeng Nabi, kalimat yang dipakai itu kalimat past future tense atau fi'il mudhari'. Wa idza yas'alunaka 'anil adza, tentang haid, yas'alunaka 'anil anfal. Artinya para mufasir mengatakan persoalan yang ditanyakan seperti itu adalah masalah yang dinamis. Penafsirannya, situasinya itu sangat luas. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang bulan, yas'alunaka 'anil ahillah, begitu, menentukan bulan baru, itu menjadi sesuatu yang pemahaman situasionalnya dinamik. Lah, kalimat yang berkenaan dengan pertanyaan Allah itu dekat atau jauh, Allah menggunakan kalimat dengan fi'il madhi. Jadi terjemahannya bebas kalau kita bisa lebih memahami secara lebih persis kalimat ini. Sekarang kau sudah dekat dengan Allah, maka berdoalah. Kamu njaluk opo? Kira-kira begitu. Nah, 20 hari hampir ya kita puasa ini, perasaan dekat hati tadi itu sudah panjenengan atau kita rasakan apa belum? Kalau belum, ya itu masalah. Ya, Ramadan ini kan kita bayangkan atau sesuai dengan sering diceramahkan, tamu agung kan. Ini yang membawa banyak oleh-oleh datang ke rumah kita. Lah, kita sudah mendapatkan merasa apa? Oleh-olehnya tadi sudah dibuka apa belum? Nah, yang terakhir besok tentang fenomena Lailatul Qadar. Wah, itu sesuatu yang orang yang merasa bahwa dia sudah dekat itu tadi, dia akan merasakan batinnya untuk sesuatu yang memang luar biasa. Energi rohani kita itu terpompa. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang kita bisa ukur secara subjektif. Ini pengalaman subjektif ya. Masing-masing orang akan mempunyai rasa yang berbeda, yang bersifat batiniah. Tidak bisa digunakan alat ukur yang lain. Indikatornya ada namun demikian, yaitu yarsyudun, itu orang yang memperoleh petunjuk. Tandanya orang memperoleh petunjuk, maka dia orang itu lebih dekat dengan semua kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu lebih mudah dia gapai, dan sebaliknya keburukan, maksiat semakin jauh itu. Semakin nggak mau. Ibarat makanan, kalau yang makanan yang kita sukai, makanan yang sangat menjadi hobi kita,
itu kita sangat ahli terhadap itu. Tapi sebaliknya kalau makanan yang kita tidak suka, barangkali baunya saja kita sudah muntah. Kira-kira begitu. Apakah kita sudah muntah dengan semua yang berbau maksiat, atau kita masih terangsang juga gitu loh. Ya kalau seperti itu artinya usaha kita masih agak jauh kelihatannya misinya. Berarti Lailatul Qadar agak sulit diharap kita peroleh. Peluangnya masih ada, oleh karena itu ini belum berakhir, Ramadan masih ada waktu, maka secara kuantitatif kita cek ukuran-ukuran ibadah kuantitatif. Misalnya hadir sholat malam, itu berapa kali Qur'annya ditadaburi, dibaca, dihatamin. Kalau target-target yang terukur sejauh ini belum atau masih belum dekat dengan sasaran, jamaah rahimakumullah, masih ada kesempatan untuk mengejarnya. Masih ada 10 atau 12 hari ke depan untuk memperbaiki itu. Sekali lagi, ukuran dekat dengan Allah adalah rasa yang tumbuh dalam kalbu kita, sehingga kita merasakan lezatnya ibadah, lezatnya dalam rangka mengabdi kepada Allah, dan ringannya kita berkorban dalam rangka bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.